Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan. Bersiap. Pada Bapak Guru beri salam. Terima kasih kepada anak kami Repan yang telah mempersiapkan kita. Mudah-mudahan bertambah kedisiplinan kita, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada diri kita pribadi. Baik, sebelum Bapak lanjutkan proses pembelajaran kita, kami persilakan kepada anak kami Repan untuk memimpin pembacaan doa kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak kami yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama, terutama kita dalam menuntut ilmu, kemudian memberikan keselamatan, hidup di atas dunia dan hidup di akhirat nantinya. Baik, sebelum Bapak sampaikan materi kita, Bapak ingin mengingat pengetahuan kita, fungsi doa itu apa? Coba kamu, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Arif. Ya. Yang kedua? Sebagai ladang pahala. Alhamdulillah. Bagus ya, bagus. Untuk anak kami Arif dengan Abu Roni yang telah menjawab apa fungsi doa. Jadi betul ya. Apa yang disampaikan oleh kawan kamu tadi betul adanya. Jadi fungsi doa itu yang pertama adalah senjata bagi umat Islam. Ketika mereka mendapat permasalahan, maka doalah salah satu jalan untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ladang pahala. Ladang pahala bagi kita, apabila kita membaca doa maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak absen dulu. Yang pertama Abu Rani hadir. Kemudian Arif, Repan, Dian Erlangga, hadir ya. Siapa? Si Repan udah sehat ya? Kemarin nggak masuk kan? Oke. Alhamdulillah ya, hadir semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, Bapak ingin beri semangat dulu kepada kita semua. Ya, silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Nah, kemudian kita nyanyikan dulu nyanyi ini dengan semangat, dengan baik, kemudian dengan suara yang kuat. Ya, silakan. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untuk
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk semangat, semangat, tepuk salut, 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 salut. Alhamdulillah. Silakan semuanya duduk ya. Duduk. Udah semangat ya? Udah semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum Bapak sampaikan materi ini, sedikit Bapak ingin mengulang materi kita yang telah berlalu. Coba anak kita Dimas, apa materi kita yang telah berlalu sebelum ini kita pelajari? Al-Quran, Al-Hadis, macam-macam sumber Islam, macam-macam hukum Islam. Iya, berarti sumber-sumber hukum. Ya, sumber-sumber hukum Islam. Alhamdulillah. Bagus ya. Nah, bagus. Kemudian, apa-apa saja sumber hukum Islam itu si depan? Yang pertama Al-Quran, Ya. kedua hadis, dan ketiga ijtihad. Iya, ijtihad. Alhamdulillah ya. Ingat, masih ingat? Masih ingat kita pelajaran kita telah berlalu tentang sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, apa sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis. Hadis itu apa? Perkataan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, kemudian dijadikan sebagai landasan hukum oleh umat Islam. Jadi Rasulullah itu siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah substansi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Jadi ini materi kita. Jadi materi kita adalah dakwah Rasulullah periode Mekah. Jadi tindakan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah kita jadikan landasan hukum. Maka perlu kita pelajari sejarah bagaimana Rasulullah SAW itu menyebarkan ajaran Islam. Jadi perlu kita pelajari. Agar apa? Agar apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Baik. Kita lihat ini. Kita lihat substansi dakwah Rasulullah, tujuan pelajaran kita. Ini kompetensi intinya. Jadi KI itu adalah yang mesti kita dapatkan setelah kita mempelajari ini. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Jadi bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Kemudian disiplin, santun, peduli dan toleransi dan bertanggung jawab. Itu setelah pelajaran ini itu mesti kita dapatkan sifat jujur, peduli, toleransi dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif yang tadi. Jadi nanti data yang kalian cari itu, yang kalian tetapkan, kemudian kita bandingkan dengan video dan bahan ajar yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan tugas dengan baik. Apapun nanti bentuk tugas kita laksanakan dengan baik. Oke, itu kompetensi inti yang mesti kita dapatkan setelah pelajaran ini. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran. Jadi setelah Bapak sampaikan materi, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menganalisis substansi dakwah Rasulullah di Mekah setelah mengamati video dan bahan ajar. Kemudian yang kedua, siswa menganalisis dalil-dalil tentang dakwah Rasulullah di Mekah setelah mengamati video dan bahan ajar. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian berikutnya, ini nanti. Jadi sebelum Bapak tayangkan video atau Bapak sampaikan bahan ajar, maka nanti Bapak tayangkan video, dikaitkan data yang sudah kalian dapatkan di luar tentang substansi dakwah Rasulullah, maka kalian kaitkan dengan video. Betul enggak? Data yang sudah kalian cari itu dengan substansi dakwah Rasulullah yang kalian temui di luar. Kemudian kita kaitkan dengan bahan ajar yang Bapak sampaikan nanti. Ya? Jadi per kelompok 1 kemarin apa-apa saja?
data yang kalian jumpai di sebelum kita melihat video ini. Kelompok 2 juga seperti itu. Kelompok 3 juga seperti itu. Nanti baru dibuat tuh tugas per kelompok, ya. Kita lihat dulu. Kita Bapak tayangkan video ya. Kita lihat dan kita amati. Tugasnya jelas ya? Jelas kan? Ya. Ya, ini videonya. Ya. Silakan diamati ya. Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Pada saat pasukan bergajah Abraham dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Oke. Udah ya, udah selesai videonya. Kemudian Bapak sampaikan materinya. Setelah kalian amati video, kemudian Bapak sampaikan dulu materi tentang substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nah, jadi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu yang pertama apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengajarkan tauhid ataupun akidah. Jadi dakwah Rasulullah di kota Mekah yang pertama adalah masalah tauhid dan akidah. Kemudian yang kedua adalah menanamkan akhlak yang mulia. Paham ya? Menanamkan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga menegakkan keadilan. Yang keempat adalah mengajarkan adanya hari kiamat. Kenapakah Rasulullah SAW ini yang diprioritaskan ketika Islam diajarkan di kota Mekah? Ini dia. Kita lihat materinya. Kenapa akidah dulu yang pertama diajarkan oleh Rasulullah? Karena orang Arab pada masa jahiliyah penyembahnya adalah berhala, bukan Allah. Jadi ini yang pertama diajarkan oleh Rasulullah, bahwa sembahan orang jahiliyah sebelum Islam masuk adalah menyembah berhala. Kemudian kenapakah akhlak diutamakan oleh Rasulullah dalam melaksanakan periode dakwahnya di kota Mekah? Karena penduduk Mekah pada waktu itu sebelum Islam masuk suka berjudi. Yang kedua mabuk-mabukan. Yang ketiga merampok dan lainnya. Banyak lagi. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat itu nanti dikerjakan oleh orang Yahudi. Kemudian sebelum Islam masuk, maka Rasulullah datang, maka akhlak diutamakan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, orang jahiliyah membedakan yang miskin dan yang kaya. Kemudian budak dan tidak budak. Membedakan ini apa maksudnya? Orang miskin berarti mereka tertindas. Kemudian orang kaya dihargai. Maka Islam datang, maka itu disamakan oleh Rasulullah, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang jahiliyah mengakui hidup di atas dunia ini adalah kekal abadi. Padahal setelah dunia ini hancur, ada kehidupan yang abadi. Apa itu? Akhirat. Jadi inilah barangkali yang menjadi prioritas Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu mengajarkan akidah yang pertama, akhlak yang kedua, kemudian persamaan derajat yang ketiga, kemudian hari kiamat
Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu buta dengan hal yang 4 ini. Kalau dengan ilmu pengetahuan mereka sangat maju. Jadi dikatakan jahiliyah itu adalah bukan di segi ilmu pengetahuan. Kalau di segi ilmu pengetahuan mereka sangat maju. Kemudian yang bodoh itu apa? Jahiliyah itu apa sebetulnya? Adalah akidah, kemudian akhlak, kemudian selanjutnya adalah membedakan kedudukan manusia, kemudian mengakui kehidupan atas dunia ini adalah abadi. Baik, sebelum ini silakan kita bagi kelompok ya, kita bagi kelompok, kemudian dianalisis yang tadi itu apa yang kalian jumpai, kemudian nanti Bapak silakan dipresentasikan ke depan masing-masing jawaban yang sudah kalian temui. Ya, silakan bagi kelompok. Bapak hitung ya. Ya, kelompok 1 silakan, ini kelompok 2, kemudian kelompok 3 ya, silakan diatur ya, mejanya diatur ya, silakan. Oke. Ya, oke. Nah ya. Jadi ini sudah Bapak sampaikan tadi materinya. Yang pertama tadi apa? Adalah misi dakwah Rasulullah. Yang pertama Bapak sampaikan tadi adalah video. Kemudian yang kedua materi. Kemudian substansi dakwah Rasulullah itu ada 4. Kemudian apa penyebabnya Rasulullah menyampaikan itu, ini dia. Kemudian berikut ini silakan setiap kelompok. Kemudian ini Bapak bagikan. Silakan untuk kelompok 1 gambar yang Bapak bagikan silakan dianalisis. Silakan diambil ke depan. Ya. Kemudian untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3. Ya. Ya, silakan dianalisis. Bapak kasih waktu 20 menit. Apa yang kalian jumpai daripada video tadi, kemudian dari bahan ajar. Kemudian berikutnya kalian kaitkan, betul enggak yang sudah kalian temui di luar itu tentang substansi dakwah Rasulullah. Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan ditulis yang tadi. Ya. Dah? Nah, silakan diskusi. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, oke. Baik. Dah ya. Untuk kelompok 1 silakan dipresentasikan hasilnya. Kemudian untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 3 aja dulu, kelompok 2 aja dulu ya. Presentasikan ini masalah gambar. Nah, coba apa yang kalian temui di dalam gambar yang kalian jumpai itu? Tentang apa? Penyiksaan Bilal bin Rabah. Penyiksaan? Sahabatnya Nabi Muhammad. Penyiksaan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia disiksa? Karena memasuki agama Islam. Karena masuk agama masuk agama Islam. Betul? Untuk kelompok 1 betul enggak? Coba ke depan enggak? Untuk kelompok Nah, ngadap sana. Oke. Ya, silakan disampaikan analisis gambarnya. Penyiksaan sahabat Nabi Muhammad Bilal bin Rabah karena memasuki agama Islam. Betul untuk kelompok 3? Betul. Coba ditengokkan gambarnya.
Apakah betul? Kelompok 2? Kelompok 1? Iya. Kasih plus untuk kelompok 2. Ya, silakan. Kemudian coba untuk kelompok 2. Coba yang lain lagi. Dimas, ke depan. Presentasikan apa kalian jumpai di video tadi. Ya. Ya. Bawa catatan tadi. Nah, yang kalian kerjakan. Data yang kalian temui di luar itu apa tentang apa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya jumpai di luar tentang masalah akidah, tentang Akidah apa lagi? akhlak. Ya. Oke. Kemudian setelah dijumpai itu di dalam video kemudian bahan ajar betul enggak yang dijumpai oleh kelompok 1? Silakan untuk kelompok 1 silakan mengomentari dari kelompok 2. Yang dia jumpai sebelum data ini bahwa beliau mengatakan yang kami jumpai substansi dakwah Rasulullah adalah masalah akidah dan akhlak. Betul enggak? Sudah setelah dia kaitkan dengan video dengan bahan ajar, betul enggak itu? Substansi dakwah Rasulullah untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, silakan dijawab. Betul enggak? Kelompok 1 betul? Ya, ada. Oke, betul ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2, kemudian untuk masalah analisis tadi betul ya? Ya, silakan duduk. Kemudian untuk kelompok 3, silakan ke depan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jahiliyah dulu membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin, membeda-bedakan tentang budak dan tidak budak. Ya. Contohnya, apakah betul? Ya. Kemudian coba kaitkan ketiganya ke depan. Ya, silakan. Silakan dikaitkan dengan materi yang telah berada dengan video. Ya, silakan. Data yang kalian temui di luar apa? Data yang kami temui di luar adalah tentang akhlak dan akidah. Ya. Setelah mengamati video apa yang kalian jumpai? Betul enggak itu? Saya jelaskan sama kawan-kawannya. Nah, jadi coba dulu untuk ini coba dulu jadi untuk kelompok coba dikat dulu Pak Aspan ya. Nah, ya. Ini kelompok 2 dah, untuk kelompok 1 dah ya. Catat dulu, nanti Bapak ya kalian nanti. Catat. Yang tadi, apa tadi? Alkohol merupakan alat yang memabukkan. Nah, oke, itu apa tuh gambarnya? Tadi juga Pan, jawabannya Pan. Tadi aja, Pak. Ya, dah. Nggak usah di apa-apa, udah bisa ya? Dah. Nah, saya
Nah kan? Kelompok 2 udah. Kelompok 1 udah siap. Untuk kelompok ini persamaan derajat. Nah. Nah ya, oke. Coba, alkohol adalah alat yang memabukkan. Orang jahiliyah suka mabuk. Nah, suka minum alkohol boleh. Ya. Dah? Jahiliyah suka minum khamar. Nah, kemudian data yang saya jumpai di luar itu tentang akhlak dan akidah. Setelah amati video, maka di video saya lihat substansi dakwah Rasulullah dalam masalah akidah dan akhlak dan betul adanya. Jadi itulah penjelasan dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah bisa? Udah? Hah? Ini masalah gambar. Kemudian data yang di luar mana dapatnya? Apa tadi Bapak sampaikan? Data yang saya temui di luar adalah masalah akidah dan akhlak. Catat. Data yang kami jumpai di luar itu masalah akidah dan akhlak. Masalah akhlak, akidah dan akhlak, akidah dan akhlak. Setelah saya amati video, maka betul adanya substansi dakwah Rasulullah itu adalah akidah, akhlak. Jadi itu saja. Saya untuk kelompok 3 udah ya? Udah. Jadi memang betul adanya setelah saya amati video dan bahan ajar, substansi dakwah Rasulullah adalah masalah akidah, akhlak, kemudian persamaan derajat dan apalagi satu lagi hari kiamat. Ya, udah bisa ya? Udah bisa kita mulai? Hah? Apalagi? Kelompok 3 sama bahasanya dengan kelompok 1 tadi. Hah? Tampil lagi nanti. Bahasanya sama tadi ya? Bisa ya? Oke. Baik. Nadit. Lanjut. Baik. Waktu sudah habis ya. Waktu sudah habis. 20 menit. Maka silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan semuanya ke depan. Boleh, Dit? Ya. 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 Sini aja, sini. Ulangi lagi, cut lagi. Kalau kamu nggak usah aja ke bajumu ke olahraga ya, dorong 3 ini aja lah. Ya. Coba yang 3 ini atau masuk aja ke 4, nggak masalah lah. Bajumu mana tadi yang tipe nggak ada? Baju putihmu. Ya, coba ke 4 aja lah, nggak apa-apa. Kita mulai ya. Jadi nanti setelah sampai di depan ini, di sini aja berdiri. Kemudian salam ya, salam. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan analisis kami terhadap gambar ini adalah ini. Kemudian data yang kami jumpai di luar ini adalah akidah dan akhlak. Kemudian setelah saya amati video dan gambar, maka betul adanya substansi dakwah Rasulullah dalam masalah akidah dan akhlak. Kemudian siapa yang membacakan? Nanti jangan nanti di depan ini. Kan? Belum lagi. Siapa membacakan? Ini aja lah. Nada. Bacakan. Ya silakan bacakan nanti ya. Oke. Coba siapa bacakan apa? Berani ya? Ya berani. Ya. Coba kita mulai ya. Mulai.
Ada. Baik, waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan diskusi kita ya. Diskusi kita hasilnya itu mempresentasikan ke depan masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami tentang alkohol. Alkohol adalah alat yang memabukkan. Orang Indonesia suka minum amer. Data yang kami jumpai di luar masalah akidah dan akhlak. Setelah saya amati video, maka betul adanya akidah dan akhlak. Ya. Kami Ada yang menanggapi? Nah, ya? Ya. Salam. Ya. Apa yang diketawakan ya? Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gambar nyiksaan Bilal bin Rabah karena memasuki agama Islam. Dari luar dan juga dari video tersebut kami menerima hasil bahwa memang benar substansi dakwah Nabi Muhammad adalah tentang akidah dan akhlak. Salam. Kalau sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti udah bisa. Udah ulangi ya. Silakan. Dah. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gambar orang jahiliyah membeda-bedakan antara orang miskin dan orang kaya. Ya. Ya. Data yang kami amati di luar itu masalah akidah dan akhlak. Dan setelah saya amati video, bahkan agamanya amat betul. Dulu orang jahiliyah membedakan martabat atau kedudukan dari yang kaya dan yang miskin. Dulu di sana budak atau orang miskin itu tertindas, dan yang kaya itu dihargai. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Persamaan derajat yang keempat adalah hari kiamat. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, itulah bahwa substansi dakwah Rasulullah adalah masalah akidah, kemudian akhlak dan persamaan derajat. Kemudian hari kiamat, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Kemudian insyaallah untuk minggu depan kita akan masuk materi strategi dakwah Rasulullah
Jadi strategi dakwah Rasulullah, insya Allah nanti akan kita masuk pada materi yang akan datang. Kemudian Bapak kasih kalian lagi tugas, silakan kalian cari data sebanyak-banyaknya di luar. Apakah itu melalui internet, ataupun melalui media cetak, ataupun apapun bentuknya, silakan dicari di luar. Kemudian dikaitkan nanti dengan video yang Bapak tayangkan, kemudian dengan bahan ajar yang Bapak sampaikan. Betul enggak analisa kalian itu bahwa strategi dakwah Rasulullah SAW itu betul adanya? Jadi coba kalian cari di luar sebanyak-banyaknya data tentang strategi dakwah Rasulullah. Mungkin ini yang perlu yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, kita semuanya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit ulang lagi ya. Apokat dulu.